Boleh improve lah. Alanya Jangan roll, jangan improve. Aduh, ini sudah direkam, bro. Tolong. Iya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi pada mata kuliah ekonomi pembangunan. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Ahmad Esar. Yang kedua ada teman saya Andika Ramadhani dan yang ketiga teman saya Muhammad Bayu Arfa Saputra. Next. Nah, materi yang pertama adalah arti penting pendidikan dan kesehatan. Akan dibacakan oleh Andika. Ya, saya akan membacakan arti penting dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan dasar. Pendidikan dan kesehatan masing-masing juga memiliki arti yang penting. Kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan dan pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya sangat fundamental dalam kaitannya dengan gagasan yang lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai makna pembangunan yang sesungguhnya. Next. Pada saat yang sama, pendidikan juga memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi wujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas, dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan yang memadai. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input bagi fungsi produksi agregat. Selanjutnya. Ya, terima kasih untuk Andika. Masih ada sekalinya. Lanjut dulu. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya, meningkatkan pendidikan dan kesehatan merupakan suatu tantangan yang besar bagi negara-negara berkembang. Distribusi kesehatan dan pendidikan di suatu negara sama pentingnya dengan distribusi pendapatan. Tingkat kehidupan mungkin lebih tinggi bagi orang yang beruntung di negara berkembang, tetapi jauh lebih rendah di kalangan orang miskin. Pendidikan dan kesehatan ya. Yang selanjutnya yaitu pekerja anak. Pekerja anak merupakan masalah. Yang pekerja anak. Pekerja anak merupakan masalah yang tersebar luas di negara-negara berkembang. Jika seorang anak berusia di bawah 15 tahun bekerja, sekolah mereka akan terganggu dan dalam hampir semua kasus bahkan tidak bersekolah sama sekali. Keadaan itu makin mengenaskan karena kesehatan anak-anak yang bekerja itu sangat buruk. Bahkan dalam status mereka yang miskin, ternyata kesehatan mereka lebih buruk yang tidak bekerja dan pada umumnya pertumbuhan fisik mereka terhambat. Terdapat 4 pendekatan utama dalam kebijakan pekerja anak yang sekarang diterapkan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Yang pertama, menyadari bahwa pekerja anak merupakan cerminan kemiskinan, sehingga merekomendasikan fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan ketimbang langsung menangani masalah pekerja pada anak. 2, mengedepankan strategi yang dapat menarik anak-anak ke sekolah, yang mencakup perluasan, pengadaan unit sekolah baru, dan bantuan tunai bersyarat. Yang ketiga, pekerja anak tidak dapat dihindari, setidaknya dalam jangka pendek mengedepankan pada cara-cara yang dapat meringankan seperti melalui pengaturan yang dapat mencegah penganiayaan dan penyediaan layanan pendukung bagi anak-anak yang bekerja. Yang keempat, pendekatan keempat yang paling sering diasosiasikan dengan ILO, mendukung pelarangan pekerja anak. Akan tetapi, jika larangan pekerja anak tidak mungkin dilakukan dan ada kesadaran bahwa pekerja anak tidak selamanya timbul karena masalah equilibrium jamak. Pendekatan ini dilinakan dengan hanya melarang bentuk pekerja anak yang paling buruk.
Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu. Kesenjangan gender, diskriminasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan gender kebanyakan negara berkembang. Perempuan muda menerima pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan dengan lelaki muda. Sebagian besar orang yang buta aksara dan yang tidak bersekolah di negara-negara berkembang adalah perempuan. Kesenjangan gender dalam pendidikan yang sangat besar terjadi di negara-negara kurang berkembang di Afrika. Dengan tingkat melek aksara perempuannya kurang dari setengah tingkat, di hampir semua negara berpendapatan rendah dan banyak negara berpendapatan menengah, mahasiswa perempuan menjadi minoritas, ada kalanya bahkan minoritas berjumlah kecil. Bukti empiris menunjukkan bahwa diskriminasi pendidikan terhadap perempuan selain menghambat pembangunan ekonomi juga memperbesar ketimpangan sosial. Upaya untuk memperkecil kesenjangan gender dalam kaum perempuan merupakan tonggak Millennium Development Goal. Secara ekonomi diinginkan karena sedikitnya 3 alasan berikut. 1. Di hampir semua negara berkembang, tingkat pengembalian atas pendidikan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Peningkatan pendidikan perempuan tidak hanya mempertinggi produktivitas mereka di tempat kerja, tetapi juga menghasilkan partisipasi angka kerja yang lebih besar, penundaan pernikahan, penundaan tingkat fertilitas, serta peningkatan dan asupan nutrisi anak sehingga akan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. 3. Karena perempuan memikul beban kemiskinan yang lebih berat, setiap peningkatan peran dan status mereka secara signifikan melalui pendidikan dapat menimbulkan dampak penting terhadap usaha keluar dari lingkungan setan kemiskinan dan pendidikan yang tidak memadai. Sistem pendidikan dan pembangunan. Banyak literatur dan diskusi publik mengenai pendidikan dan pembangunan ekonomi, terutama pendidikan dan kesempatan kerja. Hal tersebut melibatkan 2 proses ekonomi mendasar, interaksi antara permintaan bermotif ekonomi dan respon penawaran bermotif politik dalam menentukan jumlah sekolah itu dan apa jenis pelajaran yang mereka terima, serta perbedaan penting antara manfaat dan biaya sosial atau pribadi dari berbagai tingkat pendidikan, serta implikasi semua perbedaan manfaat dan biaya itu terhadap strategi investasi pendidikan. Pengukuran dan distribusi kesehatan. Ukuran harapan hidup memiliki kelebihan karena datanya tersedia di hampir semua negara. Minimal berupa data perkiraan harapan hidup semakin meningkat di hampir semua wilayah. Peningkatan harapan hidup bisa memberikan masa vitalitas yang lebih lama di sebuah negara, sementara hanya menambah lama masa penderitaan karena kesehatan yang buruk di negara lainnya. Terdapat kemajuan yang telah dicapai berkenaan dengan upaya menurunkan tingkat mortalitas di bawah usia 5 tahun, meskipun laju peningkatannya telah melambat sejak tahun 1990. World Health Organisasi atau WHO adalah salah satu badan penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah kesehatan dunia. Mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan yang benar-benar sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya terbatas dari penyakit atau kelemahan. Ketimpangan kesehatan merupakan pola konsisten terlepas dari ukuran kesehatan yang digunakan. Fasilitas kesehatan juga sangat timpang, bahkan jika disediakan oleh pemerintah ketimbang diadakan oleh swasta. Fasilitas kesehatan yang berkualitas lebih baik terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan kawasan yang lebih kaya. Tempat kehidupan orang-orang yang lebih kaya memiliki pengaruh politik
untuk mendapatkan fasilitas seperti itu meskipun tersedia klinik umum bagi kaum miskin di kawasan pedesaan. Umumnya klinik ini kurang memiliki peralatan dan tenaga medis yang memadai. Selanjutnya, Esa. Oke, yang selanjutnya ada beban penyakit. AIDS, malaria, dan parasit adalah 3 masalah utama yang akan kita bahas selanjutnya. Semua jenis penyakit tersebut dan berbagai tantangan kesehatan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Ini berarti bahwa proporsi kematian di bawah usia 5 tahun mencapai lebih dari 14% dari semua kematian di dunia. Karena penyebab hampir semua kematian anak-anak ini dapat dicegah hanya dengan beberapa sen dolar saja per anak. Maka sangat tepat jika dinyatakan bahwa penyakit yang sesungguhnya adalah kemiskinan. Next. Oke, itu tadi sudah slide terakhir. Untuk teman-teman yang lain bisa dinyalakan lagi mikrofonnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tepuk tangan. Ya, untuk teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Baiklah, pertanyaan saya untuk kelompok ini tadi ada menyebutkan tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi pembangunan ekonomi bagi pembangunan ekonomi maksud saya. Nah, jadi seberapa pentingkah dan bagaimana peran si pendidikan dan kesehatan ini bagi pembangunan ekonomi di sebuah negara? Tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Yo, apakah ada lagi? Ayo. Saya ingin mau bertanya. Oke, silakan. Mengapa pekerjaan anak menjadi masalah yang serius bagi sebuah negara? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk sesi pertama ini kita cukup 2 penanya saja. Untuk kelompok saya, apakah sudah bisa dijawab? Bagaimana? Bayu dan Andika, saya siap menjawab pertanyaannya dari Sophia, soalnya saya tidak menjawab pertanyaan dari Irma. Oke. Oke, sudah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Irma. Apa arti penting pendidikan dan kesehatan bagi pembangunan ekonomi di sebuah negara? Terus dijelaskan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan mendasar. Pendidikan dan kesehatan. Silakan Andika. Apa? Silakan lanjutkan. Pendidikan dan kesehatan masing-masing memiliki arti yang penting. Kesehatan sangat penting bagi kesejahteraan dan pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya sangat fundamental dalam kaitannya dengan gagasan yang lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai makna pembangunan yang sesungguhnya. Apakah bisa dipahami, Irma? Bisa. Terima kasih. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bayu siap menjawab atau saya? Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sophia.
Mengapa pekerja anak menjadi masalah yang serius bagi sebuah negara? Jawabannya, jika seorang anak berusia di bawah 15 tahun bekerja sekolah, mereka akan terganggu dan dalam hampir semua kasus bahkan tidak bersekolah sama sekali. Keadaan itu makin mengenaskan karena kesehatan anak-anak yang bekerja itu sangat buruk. Bahkan dalam status mereka yang miskin, ternyata kesehatan mereka lebih buruk dibandingkan dengan anak miskin yang tidak bekerja dan umumnya pertumbuhan fisik mereka terhambat. Ya, Sophia, apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas jawabannya, Bayu. Oke. Oke. Teman-teman, untuk Bayu tolong di next lagi sekali slide-nya. Ya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara pembangunan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan pendidikan, di mana ketiga hal tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Kesehatan dan pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar karena kesejahteraan masyarakat di suatu negara bisa dilihat dari kualitas kesehatan masyarakat di negara tersebut dan juga tingkat pendidikan masyarakatnya. Oke, saya rasa cukup presentasi dari kami malam hari ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.